Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Naim SAG yang telah menyampaikan sambutannya atas nama panitia dan pengurus Masjid Jami Al-Akhyar. Para hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Reza Patria MBA. Pada Bapak Dr. Haji Ahmad Reza Patria MBA kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan Wakil Ketua MPR RI Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid MA, dan kami hormati para alim ulama, para kiai, para guru, para habaib yang hadir, diantaranya Mu'alim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf Hidayat, Kiai Haji Nur Khalis Sulhan, Kiai Haji Romli Jawahir, Kiai Haji Muhammad Wafi Muhyiddin Naim, Habib Ahmad bin Ali Asyegab, Kiai Haji Ahmad Zaini Sirajuddin Abbas, Kiai Haji Mahfuz Thayyib, Kiai Haji Abdurrahman Naim, dan para alim ulama, para hadirin undangan yang berbahagia, pimpinan pengurus masjid yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga hadir Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Akhyar Ustadz Muhammad Naim Samhudi, para aparat Pemprov DKI Jakarta yang hadir, PLT Wakil Wali Kota Bapak Ali Murtado, Camat Pasar Minggu Bapak Arik Wibowo, Lurah Cilandak Timur Bapak Bayu Pasca Sungkono, para jamaah Masjid Al-Akhyar, jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW, hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senantiasa kita mari memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Akhyar Cilandak Timur. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya serta keluarganya, serta umat Islam yang istiqomah mengamalkan ajaran Rasulullah hingga akhir zaman. InsyaAllah di yaumil akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, saya menyambut baik perayaan Maulid Nabi ini, dan semoga menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk lebih mencintai dan meneladani sosok beliau yang amanah, sidik, patonah, dan tablik. Kita tentu sangat bersyukur bahwa di tengah kesibukan kita di kota Jakarta, kita masih sempat dan memiliki komitmen yang kuat untuk konsisten memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan mengenangkan syair Islam sehingga tetap kokoh di kota Jakarta yang sangat heterogen ini. Untuk itu sekali lagi dalam peringatan Maulid Nabi ini, saya mengajak mari kita bersama-sama terus menjaga dan meningkatkan kecintaan kita kepada Habibillah Rasulullah SAW, suri tauladan panutan kita dalam hidup kita. Bapak Ibu yang berbahagia, karena mencintai Rasulullah adalah bagian dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Sebab Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terpilih, utusan Allah yang agung. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilahi min walidihi wa waladihi
wan nasi ajmain, yang artinya tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai diriku Rasulullah SAW lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, Islam hadir di dunia ini sebagai salah satu untuk mengikat ikatan kita menjadi kohesi sosial yang kokoh, saling mencintai antar sesama, saling menolong, saling mendoakan. Ikatan ini mewujudkan kita sebagai bentuk kode etik pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu yang berbahagia, kiranya kita senantiasa mencintai Rasulullah dengan terus meneladani sikap, perilaku, tutur kata, dan semua teladan kita dalam hidup ini. Pada satu ketika setelah Rasulullah SAW wafat, sahabatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq termenung. Ia bertanya-tanya, amal apa, amal soleh apa yang Rasulullah lakukan yang belum ia kerjakan. Kemudian ia bertanya kepada anaknya Siti Aisyah yang juga adalah istri Nabi, wahai anakku, amal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika masih hidup tapi belum aku kerjakan, apakah gerangan? Aisyah menjawab, Rasulullah selalu memberi makan perempuan Yahudi buta di pojok sudut pasar. Tidak menunggu lama, Abu Bakar pun menghampiri perempuan tua itu. Sambil mengeluarkan makanan, Abu Bakar mendekati perempuan buta itu. Ternyata perempuan buta itu menghina Rasulullah, menyuruh orang-orang di pasar untuk tidak mengikuti ajakannya. Hal ini terus dilakukan oleh perempuan tua buta itu. Muhammad gila katanya, jangan percaya kepada Muhammad, dia pendusta, pembohong, dan berbagai ungkapan buruk lainnya ditujukan kepada Rasulullah yang disampaikan oleh orang tua buta Yahudi tersebut. Abu Bakar bergejolak mendengar kata-kata tersebut. Ia tak kuat menahan emosi. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Rasulullah saat memberi makan perempuan buta itu. Ketika Abu Bakar mulai menyuapi, terkagetlah Abu Bakar karena perempuan itu memuntahkan kembali suapannya. Perempuan buta itu berkata ketus, siapa engkau? Kau bukan orang yang biasa memberi aku makan. Abu Bakar berkata, dari mana engkau tahu bahwa akulah bukan orang yang biasa memberi kau makan? Perempuan buta itu menjawab, orang yang biasa memberi aku makan melayaniku dengan lembut. Makanan yang engkau berikan tidak kau haluskan terlebih dahulu. Orang yang biasa memberi aku makan selalu menghaluskannya makanannya lebih dahulu dengan mengunyahkannya untukku, karena ia tahu gigiku sudah tidak sanggup lagi mengunyah makanan. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak sabar dengan perasaan yang tak menentu di hatinya, Abu Bakar pun terisak berujar, ya aku memang bukan orang yang biasa memberimu makan. Ketahuilah, orang yang biasa memberimu makan sudah wafat beberapa hari yang lalu, dan aku adalah sahabatnya. Orang yang biasa memberi makan adalah Muhammad Rasulullah, lelaki yang tiap hari engkau caci, engkau hina, namun ia selalu bersabar dan ia tak pernah berhenti menyuapkan makanan kepada mulutmu. Perempuan Yahudi buta itu pun langsung kaget. Tangisannya pun pecah. Sambil menangis ia berkata, benarkah yang kau katakan? Benarkah orang itu Muhammad, Abu Bakar? Abu Bakar pun menjawab, iya, dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu menyesal bukan main karena belum sempat meminta maaf kepada orang yang selalu ia hina, yang ia jelekan, namun selalu peduli dengannya. Padahal tak ada seorang pun keluarganya atau orang lain yang peduli kepadanya. Akhirnya ia pun bersahadat di depan hadapan Abu Bakar. Bapak Ibu yang berbahagia, kisah ini sangat jelas satu suri teladan Rasulullah kepada kita,
bahwa berbagi, menolong, membantu tidak pernah mengenal batas agama, apapun agamanya. Rasulullah selalu membantu. Bahkan Rasulullah tetap membantu kepada orang yang menghinanya, menjelekkannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan pada peringatan Maulid ini, momentum kita bisa menjadi warga Jakarta yang selalu menjaga kebersamaan, persaudaraan. Umat Islam yang mayoritas di kota Jakarta ini selalu dapat menjaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Mari kita beri contoh yang baik sebagaimana Rasulullah memberi teladan kepada kita semua. Bapak Ibu, demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan sekali lagi terima kasih. Selama ini jamaah Masjid Al-Ahyar, umat Islam senantiasa bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta membangun kota Jakarta yang kita cintai. Demikian dari saya, dan mohon maaf apabila dalam tugas saya selama ini tentu banyak kekurangan, salah, dan hilaf. Demikianlah dari saya, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Reza Patria MPA, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, mari sama-sama kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Ketua MPR RI Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid MA. Pada Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid MA kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Kalau Ketua MPR RI-nya periode 2004-2009. Kalau sekarang Wakil Ketua MPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa huwa alladzi ba'athahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syahadatan tub'iduna min jami'i masayidi syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdi rahman. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yawma nalqar rahmanal mannan. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa lamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Akhir dari rangkaian ayat-ayat ini adalah surah Al-Ahzab ayat ke-27. Wa aurathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardal lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim alladzi qala fi ihda ahadithihi al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan lomba sambutan, tetapi adalah tasrif dari keluarga besar Masjid Al-Ahyar yang tadi sudah menyampaikan sambutannya juga Ustaz Naim bin Sambudi
dan seluruh keluarga Ustaz Al-Akhyar hafidzakumullah wa jazakumullah khairan. Tentu kepada para habaib kita, para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz kita, para pimpinan-pimpinan kita di Jakarta, Bapak Wakil Gubernur Dr. Riza Patria, Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, rekan-rekan dari TNI Polri, dan hadirin hadirat dan semua yang kembali menghadiri undangan dari Takmir dan atau DKM Masjid Al-Akhyar. Karena setiap tahun di sini diselenggarakan Maulid sebagaimana di tempat-tempat yang lain juga. Alhamdulillah kita kembali disegarkan untuk meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang bahkan pagi-pagi saja yang dipikirkan adalah keberkahan bagi umatnya. Beliau sudah mendoakan kita semuanya dengan doa yang luar biasa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bahkan bukan sekali, diulangi sampai 3 kali. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Amin ya rabbal alamin. Coba mana pemimpin yang pagi-pagi yang dipikirkan sudah umat, didoain sampai 3 kali. Sebuah penegasan bahwa ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Dan kembali dengan hadirnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW diselenggarakan di seluruh masjid, katakanlah mayoritas mutlak masjid yang ada di Jakarta dan di Indonesia, kita sesungguhnya sedang disegarkan untuk tidak pernah dan jangan pernah putus asa untuk mengisi kehidupan dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Benar bahwa kadang-kadang kita bimbang dan kita bingung nih. Ini kena narkoba, itu ketangkap jual sabu, ini korupsi, yang itu merusak lingkungan, yang itu yang lain lagi malah mau merubah konstitusi. Yang jadi bisa jadi ada kebingungan dan akibatnya karena bingung malah kehilangan kehidupan, kehilangan arah kehidupan, akhirnya ikut-ikutan. Nah yang sama juga begitu. Jangan-jangan kita cuma sendirian yang tidak begini. Akhirnya kalau dulu di Jawa ada seorang pujangga yang omongannya atau ungkapannya selalu diujuk. Kanjeng Raden Ngabehi Ronggo Warsito, beliau bilang begini, bahasa Jawa nih. Paham kan? Nah, kita kan di Jawa ya. Amenangi zaman edan, ewo oyo ing pambudi. Ketemu dengan zaman gila ini serba repot. Ora edan kalau nggak ikutan gila, ora keduman, nggak kebagian nanti. Jadi ikut-ikutan pada naudzubillahi minasyaitan. Tapi beliau juga memberikan satu penegasan. Sabejo bejaning kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Sehebat apapun mereka yang pura-pura lupa dan karenanya ikut-ikutan gila, ikut-ikutan merusak lingkungan, merusak alam, persekusi ulama, nyinyirin masjid, dolimin para habib. Segila-gilanya orang gila, kata beliau, lebih hebat adalah atau seuntung-untungnya atau sehebat apapun orang yang merasa beruntung dengan ikutan gila, lebih hebat adalah yang tidak ikut-ikutan gila. Kang eling lan waspodo, yang selalu ingat dan kannya tidak menjadi ikutan gila, dan waspodo hati-hati supaya tidak ikut-ikutan dengan kegilaan itu. Kalau seorang pujangga dari Jogja, dari Solo saja bisa ngomong demikian, karena beliau juga adalah pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingatkan dengan sesungguhnya tentang pentingnya kita terus merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengambil ibrah yang terbaik supaya kehidupan kita tetap berada di dalam jalan yang sebenarnya. Dan apalagi kita berada di kota apa? Jakarta. Jakarta ini dulu namanya Jayakarta. Jayakarta sebelumnya namanya Sunda Kelapa. Sunat Gunung Jati dan atau Fatahilah, Falatehan merubah kawasan dari sekedar bernama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, menjadi Jakarta belakangan. Itu sesungguhnya juga mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ketika beliau hijrah ke Madinah, kota itu tadinya namanya apa? Yasrib. Apa makna Yasrib? Saya pernah menyampaikan suatu sayembara, siapa yang bisa memberikan atau bisa memberi tahu saya tentang makna kota Yasrib,
hadiahnya umroh. Ternyata nggak ada yang bisa, karena memang Yasrib tidak ada maknanya. Kota yang tidak ada maknanya ini oleh beliau karena cintanya kepada kota di mana beliau berhijrah, tempat di mana akan menghadirkan peradaban yang luar biasa dan penyebaran Islam sampai ke Cilandak Timur, sampai ke Indonesia, 14 abad berikutnya masih tetap Islam. Maka beliau ubah tempat itu menjadi bernama yang luar biasa, penuh dengan visi, penuh dengan komitmen, dan penuh dengan pencerahan. Itu adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu dekat dengan Al-Madaniyah, artinya adalah peradaban yang tercerahkan, kota berperadaban yang tercerahkan, atau Thayyibah, At-Thayyibah, kebaikan dan inti daripada segala kebaikan. Sama dengan Sunda Kelapa, dari sekedar Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Inna fatahna laka fatham mubina. Demikianlah sesungguhnya kita oleh Rasulullah, oleh para ulama, oleh para wali, oleh para kiai, para bujangga diingatkan dengan sebuah keteladanan yang luar biasa, sehingga kita umat Islam di Jakarta dan di Indonesia menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pancaroba, dengan segala permasalahan yang akan bermunculan, tidak kehilangan pegangan, tidak kehilangan arah. Kita mau punya keteladanan, dan keteladanan ini adalah keteladanan yang telah terbukti sukses di dunia hingga di akhirat. Kalau hanya di dunia saja, ya mungkin tidak, ya pasti tidak sempurna. Kalau di akhirat saja tidak dirasakan manfaatnya di dunia. Rasulullah adalah teladan kita, sukses di dunia dan di akhirat, dan ini adalah karunia agung yang sewajarnya kita semuanya, warga Jakarta, warga Indonesia, menjadikan beliau sebagai teladan kehidupan, teladan membela kebenaran, teladan menghadirkan kemaslahatan, teladan istiqomah dengan al-Islam. Barakallahu fikum wa bil muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Telah sama-sama kita mendengarkan sambutan Wakil Ketua MPR RI Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid. Untuk selanjutnya kita dengarkan Mau'idhatul Hasanah, ceramah tunggal yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Muharram wal Muhtaram Muallim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan MA. Acara akan ditutup pada pukul 6.30. Pada Al-Muharram Bapak Kiai Haji Ubaidillah Hamdan MA kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة المهداة. Hadratul Mukarramin wal Muhtarimin, segenap para alim ulama, para habaib. Yang bingung saya sebutin nih, saya lihat kiai semua saudara. Yang saya kenal abang kelas saya, guru saya juga, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hidayat. Karena saya nggak kemana-mana, kenalnya dia doang. Yang lain tanpa mengurangi rasa takzim saya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa saya sebut satu demi satu, mudah-mudahan seluruhnya Allah Ta'ala limpahkan keberkahan dunia wal akhirat. Para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Sebenarnya para pemuja Rasulullah bukan cuma dari bangsa kita sebagai manusia, bahkan seluruh alam saudara itu mempunyai irtibat, mempunyai ta'alluq kepada Nabi Muhammad. Kalau kita membaca kitab Sunan Ad-Darimi, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib jauh sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, seringkali beliau berjalan bersama Rasulullah lewat pegunungan, lewat hutan, lewat gurun. Kata Sayyidina Ali, ma marartu bi syajarin wala hajarin wala madarin illa wa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi belum jadi Rasul. Setiap kali aku melewati hutan belantara, maka setiap pohon yang aku lewati semuanya mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi ini saudara, pohon Allah kasih idrak, pohon Allah kasih rasa, pohon Allah kasih kepekaan. Mana orang yang mulia dan mana yang tidak. Bahkan tidak sampai situ, Allah Ta'ala kasih pohon bisa bicara. Ini bukan kemampuan manusia saudara, dan tolak ukurnya bukan otak kita. 1000 kali jadi profesor juga kagak tembus kalau sampai pohon bisa bicara. Lempangan ini sekolah tutup aja dulu. Bicara kekuatan Tuhan. Sepintar apapun tak bisa ilmu pengetahuan untuk mengukur kedahsyatan Allah Ta'ala. Otak diam, gak usah mikir. Baca aja tuh kita melihat peristiwa di kala itu. Emang ada kalanya otak kudu diam saudara, ada kalanya pikiran kudu berhenti melihat fakta-fakta sejarah yang tidak mudah kita cerna dan kita tempuh lewat pendidikan ratusan tahun sekalipun. Diadu sama kekuatan Tuhan. Pohon ngomong assalamualaikum ya Rasulullah, aneh gak tuh? Udah diam begitu. Allah mau tunjukkan. Tapi yang hebat saudara bukan pohon bisa ngomong, yang hebat yang diberi salam sama pohon. Lewatnya Nabi Muhammad membuat pohon bisa bicara. Jadi bukan pohonnya yang hebat saudara, Rasulullah yang hebat. Nggak diusap, nggak diapa-apain, pohon jadi bisa ngomong. Bagaimana kalau diempok-empok sama Nabi? Ngerti nggak diempok-empok? Sama-sama orang Betawi, kebakaran begitu. Wala hajarin, tidaklah Nabi melewati pegunungan setiap batunya illa wa yaqulu assalamu alayka Rasulullah. Jadi dia lewat gunung saudara, semua batu yang dia lewati semua bilang assalamu alayka Rasulullah. Ini bikin cemburu, karena nggak pernah terjadi hal seperti begini saudara. Yang orang kadang-kadang kalau sebut Nabi Muhammad, puji-puji Nabi Muhammad, dibilang musyrik, karena nggak terjadi sama dia yang begini. Artinya dengki saudara. Yang begitu sumpahin husnul khotimah. Walatnya sama Nabi bukan sama orang tua. Alqamah saudara, walat sama dia punya ibu, karena dia punya adab sama ibunya, matinya susah mengucap 2 kalimat syahadat. Padahal ngajinya sama Nabi, makannya sama Nabi, perangnya sama Nabi, disuapin sama Nabi saudara, korma supin Nabi pas lagi sakaratnya. Alqamah ucapkan 2 kalimat syahadat. Alqamah tidak bisa ucapkan dikarenakan ibunya belum ridho dia saudara.
karena dia suul adab sama dia punya ibu. Kalau orang suul adab sama ibunya bisa demikian itu adanya, bagaimana kalau suul adab dengan Nabi Muhammad? Kita mah gak usah pakai nyumpahin dia, kita lihatin aja akhir ceritanya sampai mana loh nakama Nabi ujung-ujungnya. Serius amat ini. Bagi air nggak? Minum dah minum. Wala madarin, tidak pula melewati gurun-gurun pasir yang penuh bebatuan kecil, banyak pasir-pasir saudara. Kata Sayyidina Ali, ane masih ingat, otak ane belum tumpul, ingatan ane masih kuat. Itu semua pasir yang ada di gurun mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka kalau kita lagi maulid, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya, Assalamualaikum. Maulid zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak dipakai begitu. Dulu kan pakai ketimbring ya. Itu sekarang saudara bukan asal muasal kita tanpa ada runtutan sejarah ketika maulid membaca Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu ada musalsalat, ada runtutan yang tidak terputus. Bukan hanya ke kalangan para sahabat dan manusia di kala itu, bahkan itu bacaan saudara meruntut pada seluruh peristiwa yang terjadi pada Rasulullah di alam sekitarnya. Saudara bayangin, kalau seandainya satu pasir katakan Assalamualaikum ya Rasulullah, bagaimana kalau satu gurun suara itu? Bukan satu pasir, gurun saudara bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Bayangin kita kalau ada di situ, bagaimana itu dahsyatnya suara saudara. Sekarang kita mulu dan sejuta orang, banyakkan pasir sejuta. Ya, orang bapak sejuta, sejuta. Lu ke gurun lu lihat, dulu gurun pernah maulid Nabi Muhammad. Ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Dia tahu siapa Nabi ini pasir. Dia tahu siapa Rasul. Andaikan memang puji-puji Nabi menjadi sebuah kemusyrikan, saudara, pasir yang pernah masuk neraka. Pasir masuk neraka, saudara. Unan masuk neraka. Gitu. Enggak bakal begitu. Biarin orang begitu dikatakan, kita ngikutin pasir aja sekalian. Ntar masuk neraka gua rame-rame, lu surga dek-dek. Kan begitu hitungannya. Saudara, bukan cuma itu. Setelah Nabi pulang daripada perangnya, orang pulang perang capek, saudara. Udah sore. Nabi ngasoh di bawah punan dengan mantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Li, ngelayap li, kalau kata orang Betawi. Ngerti ngelayap nggak? Ngelayap tidur bentaran kayak tidur ayam, tapinya merem, tapinya ngomel gitu. Ya, mata merem, tapi ngomong, jangan berisik tuh. Itu biasa kalau nggak nenek aki-aki. Namanya tidur ayam begitu. Tidur di pangkuan Sayyidina Ali, saudara. Siang bolong. Nah, nih sore-sore belum sholat asar. Sayyidina Ali belum sholat, Nabi belum sholat, saudara. Karena memang dua-duanya belum sholat, Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Ali. Matahari dikit lagi mau terbenam. Bahasa orang kita mau surup namanya. Surup bukan suruk. Surup ya. Dikit lagi mau terbenam matahari. Sayyidina Ali bingung nih. Anda belum sholat asar, matahari udah mau terbenam, dikit lagi mau maghrib. Kalau Anda bangunin ini Nabi, Anda bangunin mertua. Paling kagak enak saudara urusan sama mertua. Sehebat apapun dia ilmunya, kalau udah sama mertua mentok. Teman saya
Ustaz Kiai Yusuf Hidayat kalau mertuanya angkat tangan. Dia pinter banget tuh sama mertua. Iya Pak, betul. Angkat tangan. Ini saudara, ini mertuanya bukan orang kayak kita. Mertuanya saudara itu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Bukan nabi biasa-biasa. Bukan nabi sembarangan. Gurunya para nabi di alam arwah. Di dalam Takribul Usul ila Ma'rifatillah war Rasul, Asid Ahmad bin Zaid Dahlan riwayatkan, kenapa Nabi dikatakan wa khataman nabiyyin? Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Karena saudara, di alam arwah itu Nabi Muhammad bikin pesantren. Ada pesantren juga di sono. Di alam ruh. Nabi hidup, Nabi sadar itu di alam ruh. Ngapain saudara? Sebab Nabi katakan, kuntu nabiyyan wa kana Adamu bainal ma'i wa tin. Aku telah Allah jadikan sebagai seorang nabi. Dikala itu Adam belum jadi apa-apa. Bainal ma'i wa tin, antara air dan tanah. Kalau antara saudara, bukan air bukan tanah, kayak begini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah ciptakan langit dan bumi dan perkara di antara keduanya. Tuh, di antara juga diciptakan. Jadi kalau disebut bainahuma, kalau kita ngaji dulu sifat 20 pelajaran kitab Habib Utsman saudara, langit bukannya bumi, bumi bukannya langit. Langit bukannya baina, baina bukannya bumi. Di tengah-tengah. Kayak orang bikin kusen pintu, saudara. Dia bikin kusennya, di tengahnya itu baina dua pinggiran pintu. Diciptakan nggak sama tukang kusen? Kata tukang kusen, kagak, gue bikin kusen doang. Tengah-tengahnya gue kagak bikin. Iya, kalau ente. Kalau Allah Ta'ala, bainahuma diciptakan. Sebab di situ disebut al-haizu wal makanu, tempat namanya. Tempat juga diciptakan juga. Ini Nabi Adam, Allah jadi air, Allah jadi tanah, Allah ada apa-apa. Anak udah jadi Rasul di al-fay'am tuh 2000 tahun udah jadi Nabi. Orang bilang saudara, kalau udah jadi Nabi tentu ada umatnya. Tapi ada juga Nabi yang gak ada umatnya. Makanya ada kiai yang banyak muridnya, ada kiai yang dikit muridnya, ada kiai yang gak ada muridnya. Kok bisa begitu? Sebab Nabi kiai itu ngewarisin para nabi-nabi terdahulu. Rasulullah bilang, ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama di kalangan umatku tidak keluar jauh dari yang terjadi para nabi Bani Israel. Ada para nabi yang umatnya banyak, ulamanya banyak, muridnya gitu. Ada nabi yang kagak ada muridnya, ulamanya ada yang ada muridnya, nggak ada yang ngaji sama dia, tapi alim besar, fikihnya ahlinya, tauhid ahlinya, tasawuf ahlinya, udah alat, dia udah ngeluarin ilmu alat saudara, udah kayak makan kacang goreng gitu. Tapi nggak ada muridnya, lucu gak? Namanya wali mastur. Allah jadikan wali, tapi tak mesti dia punya murid. Kelak di akhirat dia akan berikan syafaat kepada orang-orang di kampungnya. Maka kalau kiai yang kagak ada muridnya, kudu hati-hati saudara. Hati-hati. Dia nggak usah nyumpain, asal hatinya goyang, bala turun buat kita. Hatinya goyang kerut begitu tuh. Oh bahaya, jangan dikira kiai punya hati nggak ada irtibat kepada Tuhan. Justru dengan ilmu itu dia punya ikatan kuat kepada Allah. Beda dengan ikatan orang-orang awam. Kuntu nabiyyan wa kana Adamu bainal ma'i wa tin. Saat itu saudara Nabi sudah menjadi seorang Nabi. Allah Ta'ala angkat. Kata Habib Zain, kata Syekh Ahmad bin Zain Dahlan, yang menjadi guru para habaib di Indonesia, yang jadi guru juga para ulama-ulama di Indonesia di kala itu, termasuk Syekh Nawawi Banten.
Juga Al-Habib Abdullah bin Muhsin Empang, berguru juga sama itu Syed Ahmad. Kata Syed Ahmad, dulu Nabi saat itu didik para anbiya wal mursalin untuk menjadi rasul. Lulus satu nabi turun dari Nabi Adam, di sana udah lulus satu nabi Idris turun, Nabi Allah Idris. Lulus satu nabi Nuh, lulus lagi. Mana yang lulus turun, saudara? Gitu. Makanya kata Imam Busiri, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gorpan minal bahri aw raspan minad diyan. Semua para nabi dan rasul itu mengambil dari nabi besar kita Muhammad. Oh, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Nabi Adam, gitu. Nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Nabi Ibrahim, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Nabi Isa. Itu Nabi Ibrahim, saudara, bisa kagak mempan dia dibakar sama Namrud, saudara. Ilmunya ilmu dari Rasulullah. Di kita juga bisa begitu, nggak mempan dibakar. Belajar ke Banten, debus. Dan ke Nabi Ibrahim gampang, belajar debus. Cuman debus sayangnya syaratnya nggak sholat. Syaratnya nggak sholat. Semuanya, saudara, mengambil dari junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nih, saudara, Nabi, para aulia, para ulama, sadar tidak sadar, semuanya dia ngambil ilmunya kepada margazul ulum, sumber pengetahuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kalau semuanya mencintai gitu. Nabi tidur, saudara, Sayyidina Ali membangunin kagak enak karena mertua bukan mertua biasa. Yang orangnya di bumi, saudara, dia bisa baca Lauhul Mahfuz Nabi kita Muhammad. Orangnya di bumi, dia bisa baca Al-Qalamu, lagi tulis Lauhul Mahfuz, dia tahu. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Sebagian daripada ilmumu ya Rasulullah, sebagian, bukannya seluruhnya, masih banyak lagi dari itu. Sebagian daripada ilmumu ya Rasulullah, kata Imam Busiri, ilmu lauhi wal qalam, ilmu yang di Lauhul Mahfuz dan qalam. Ah, kita kelebihan muji, kagak kelebihan, emang apa? Emang begitu. Bahkan pujian kita, saudara, tidak semetet. Ngerti nggak semetet? Kagak berapa persen, saudara, dari apa yang ada pada diri Nabi Muhammad. Imam Romli begitu. Imam Nawawi kan pasangannya Imam Romli, Imam Rafi'i, saudara. Pasangan Imam Nawawi itu Imam Rafi'i. Jadi kalau ditanya satu masalah dijawab, tanya masalah dijawab, tanya masalah dijawab. Satu hari ditanya sama muridnya, dia nggak bisa jawab, saudara. Dia diam di atas kendaraannya, nengok kanan. Ini udah kesiangan loh nih. Ya, mic di tangan saya jam berapa kek? Dia tengok kanan, tengok kiri, ditanya masalah, saudara, sama muridnya. Tengok depan, tengok belakang, tengok ke atas. Akhirnya muridnya tanya, guru biasanya kalau ditanya langsung jawab. Ini nggak pelongo-pelongo. Tanya gurunya, kok nggak langsung jawab? Kata Imam Rafi'i, saat ente tanya satu permasalahan yang baru ana dengar pertanyaan itu, membuat ana mengerutkan jidat untuk mencari jawabannya apa. Saat ana tengokkan wajah ana ke sebelah kanan, sesungguhnya ana membaca seluruh kitab ke timur dunia dan tidak ana temukan jawabannya. Saat ana menengokkan muka ana ke sebelah kiri, ana membaca seluruh kitab di barat dunia, namun tak juga ketemu jawabannya. Orang di sini, saudara, bisa membaca kitab yang ada di Mekah. Manusia bukan tuh? Manusia, saudara. Ini orang yang Allah kasih maziyah. Sekarang ada nggak orang begitu? Ada, cuman mastur. Orang-orang begitu tetap ada, saudara. Allah kalau udah kasih kelebihan, orang, saudara, mentok dia berpikir. Tapi itu menjadi fakta. Terus saya cerita zaman dulu.
Waktu saya di Jawa Timur, saudara, saya ketemu kiai. Waktu itu ngaji tafsir Jalalain, dia jelaskan maksud-maksud daripada itu tafsir, dia baca di atas langit keterangannya. Ntar dulu, saya lihat dulu apa maksudnya. Wih, tulis maksudnya gini. Ntar udah sampai, ntar dulu saya lihat lagi. Gitu, saya ini orang apa bukan sih kata. Langit dia baca, saudara, ngaji tafsir. Jadi sarahnya bukan yang tertulis di dalam tafsir. Sarahnya itu semuanya tentang fadailul Quran, maziyah Quran. Ini faedahnya ini faedahnya itu. Kalau itu Imam Rafi'i begitu adanya, bagaimana junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW? Kata Imam Rafi'i, saat ana lihat ke Lauhil Mahfuz baru ada jawabannya. Tapi lihat ke atas, wah ada jawabannya, no. Baru ana kasih tahu ente jawabannya. Imam Rafi'i bukan Nabi, saudara, umat Nabi. Kalau umatnya bisa begitu, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian, saudara, matahari mau tenggelam, Sayyidina Ali bingung. Rasulullah bangun, saudara. Pas bangun, udah sholat asar belum? Lah belum, kita kan di sini dari tadi. Belum sholat asar, belum. Wah, udah mau maghrib, matahari udah mau terbenam. Kata Nabi, matahari naik lagi. Dia belum bayang asar. Naik tuh, saudara, matahari naik atas. Seukuran jam 4 sore, diam matahari nungguin Rasulullah sholat asar. Logikanya gini, di antariksa itu, planet-planet yang ada di gugusan Bima Sakti, kalau satu planet berhenti, maka planet yang lain akan bertabrakan, saudara. Yang satu berhenti ngaso, yang satu kagak mau berhenti, jalan aja, kenabrak. Kayak naik kemidi, yang atuh kuda-kudaan berhenti, nabrak semua, kan hancur itu. Itu artinya kalau satu berhenti, semuanya berhenti. Kalau matahari itu berhenti, semuanya planet gugusan Bima Sakti tidak ada yang bergerak, saudara. Berarti semuanya punya ikatan kepada Nabi Muhammad. Cuman yang diberhentiin yang paling gede matahari. Lu rajanya, raja planet, berarti ya, gua belum mengasar. Iya, Rasul. Gitu. Dan asar, dari asar. Udah dari asar. Matahari udah beres, anak sholat asar. Turun deh. Turun. Udah jokoko matahari. La ilaha illallah. Dia kokok, saudara. Maka karena itu wajar kalau kita begini demi Nabi Muhammad. Ya. Ini kekasih Allah, saudara. Ma min ni'matin saghiratin wala kabiratin, zahiratin wala batinatin, nazalat min as-samai ila al-ardi, rafa'at min al-ardi ila as-samai ila biwasitati Sayyidina Muhammad. Kata Syekh Muhammad Dasuki dalam Ummul Barahim, tidaklah satu nikmat, baik besar maupun kecil, atau nikmat zahir maupun batin, baik nikmat itu yang turun dari langit ke bumi, atau nikmat yang dari bumi naik ke langit, melainkan seluruhnya dengan sebab wasilah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kita begini, wajar. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi kita. Terakhir, saudara, siang perut lapar juga ya. Ada orang Yahudi dalam kitab Tanbihul Ghafilin bagian akhir, saudara. Saudara, di rumah ada kitab Tanbihul Ghafilin bagian akhir. Saya bukan baca dari awal, kebetulan di akhir saya baca. Ini Yahudi baca Taurat, saudara. Di dalam Taurat setiap lembarnya ada nama Nabi Muhammad. Dia robek habis karena dengki sama Nabi. Cuma rupanya, saudara, terlalu dengki, akhirnya muncul penasaran. Sebenarnya siapa ini Muhammad? Orang yang belum lahir tapi sudah ada di Taurat. Kalau orang yang sudah lahir diceritakan itu wajar. Seperti dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa,
tentang Nabi Adam. Wajar, emang dulunya udah dilahirkan. Orangnya Allah ada, saudara. Di kitab sudah disebut namanya dan setiap halaman ada. Ada rumah buat sarapan saya ini. Semua iri itu. Akhirnya dia penasaran, dia ngomong sama pastor-pastor yang lain, pastor Yahudi, "Tur, gue pengen ketemu Muhammad," gitu. Kata pastor yang lainnya, "Jangan temu, innahu kana saharan nasa jami'a." Ini Muhammad orang sihir, tukang sihir. Nanti kalau ketemu dia tertarik selamanya, bisa masuk agama Islam itu. Nabi dikata punya pelet. Ya orang saudara kalau lihat Rasulullah, nggak bisa orang lupa, terlalu amat tampan, sulit dilupakan. Orang tertarik, saudara. Nabi gak usah ngomong, ngelihat doang tertarik. Makanya ini jangan lu lihat. Semakin dilarang, semakin penasaran. Dia datang ke Madinah. Sampai Madinah ketemu Salman Al-Farisi. Salman wajahnya ganteng, saudara, padahal dia bukan orang Arab. Dia orang Persia, Al-Farisi. Karena sering sama Nabi Muhammad, dididik sama Nabi Muhammad, makan sama Nabi Muhammad, ngaji sama Nabi Muhammad, nyaris kelakuannya menyerupai Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan manjalas janas. Seorang yang sering duduk pada siapapun dia akan mirip menyerupainya. Orang dekat sama kiai, mirip kiai. Lu kayak kiai lu sekarang pakai sorban, ngomong akhlak. Lu kiai? Bukan. Gue deketnya sama kiai. Orang dekat Habib, mirip Habib, saudara. Mirip Habib. Ngomongnya udah, ya marhaba, ya marhaba. Ketemu orang, ya khair, ya ahlan. Mirip, padahal bukan Habib. Ini saudara, Salman Al-Farisi dikira Rasulullah. Kata ini si Yahudi, "Anta Muhammad?" "La, lastu bi Muhammad." "Ana bukan Muhammad." "Anta Muhammad." "Itu mau ngapain kemari?" "Ana mau ketemu Muhammad, Anda baca di Taurat." "Oke, kalau begitu tujuan nanti apa?" "Anda pengen masuk Islam sama Muhammad." Masih Muhammad aja nih orang. Kalau kita ada di situ, jewer tuh orang. Kita gambar. Barangan lu mat aja. Kata Salman Al-Farisi, kalau ana bilang Rasulullah sudah meninggal, orang ini bakal balik nggak jadi masuk Islam. Baru Rasulullah nggak ada. Kalau ana bilang Rasulullah masih hidup, ini dia orang, ana bakal bohong sama dia. Begini dah Pak, kita ke rumah mantunya aja, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mantu kan sepupu. Mantunya Nabi, Sayyidina Ali kan sepupunya Nabi, saudara. Namanya sepupu mah ada mirip-mirip dikit. Kayak tadi saya dijemput sama 2 orang sepupu, itu agak mirip-mirip begitu tuh. Walaupun beda emak, beda bapak, agak mirip-mirip sebagai saudara. Dia ketemu Sayyidina Ali, kata ini Yahudi, "Nah ini orangnya Muhammad." Begitu. Alisnya, hidungnya cakep, bibirnya cakep, semuanya cakep. Kata Sayyidina Ali, "Saudara mau ngapain?" "Saya mau masuk Islam, saya baca di Taurat ada namanya, saya penasaran." "Oh, kalau begitu Islam sama saya dulu. Ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul." Dibimbing Islam sampai Sayyidina Ali masuk Islam. Kemudian Sayyidina Ali bilang, "Saudara, sebenarnya yang saudara ingin jumpa orang yang sudah tidak ada, sudah berpulang ke rahmatullah. Saudara mau ketemu saya punya pertua, saya Ali bin Abi Thalib. Saya bukan Nabi Muhammad yang saudara maksud. Kalau saudara mau ketemu Nabi Muhammad, saya antar, itu makamnya. Ayo kita jarak." Orang saudara nggak kuat, saudara mau ketemu Nabi, hari jarah ke makam Nabi Muhammad. Sampai di makam duduk saudara dengan Sayyidina Ali, ngikutin bacaan Sayyidina Ali. Orang baru masuk Islam, belum tahu bagaimana cara jarah. Saat jarah, selesai jarah Sayyidina Ali, kata ini orang begini, dia datang bawa cinta, saudara, Pak Nabi, nggak bawa ilmu, nggak pernah baca Quran 1 kalimat pun.
Nggak pernah baca Fatihah, nggak pernah sujud. Saat sampai di makam dia bilang, ya Rasulullah, Anda datang ziarah kepada engkau, sesungguhnya ingin langsung berjumpa denganmu, kau yang bimbing aku untuk membaca syahadat. Aku ingin di tanganmu bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku diam-diam memendam rasa penasaran dan akhirnya aku mencintaimu ya Rasulullah. Aku datang ke sini bukan membawa amal, bukan membawa ilmu, bukan membawa ibadah. Aku semata-mata dengan segala kekuranganku hanya membawa cinta kepadamu ya Rasulullah. Jitu ilaika bihubbik ya Rasulullah. Aku datang kepada engkau hanya membawa cinta, tidak membawa apa-apa. Aku tahu kau menjadi kekasih Allah, dan aku tahu kau hidup di alam barzakh, dan aku tahu kau mendengar apa yang kuucapkan kali ini. Maka aku dengan ini menyatakan kepada engkau ya Rasulullah, panjatkan kepada Allah Ta'ala agar kita bertemu sekarang. Kalau bukan aku yang masuk ke alam barzakh, aku yang meminta engkau keluar ke alam dunia. Kalau bukan aku masuk ke alam barzakh, engkau yang keluar ke alam dunia. Aku ingin bertemu padamu ya Rasulullah. Akhirnya saudara, setelah bilang begitu, ini orang capek kali, jauh, jatuh dia di pangkuan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pikir, nah orang sudah tidur, istirahat saja dia, habis ziarah capek. Rupanya tidak terbangun, dibangunin Sayyidina Ali. Bangun Pak, bangun, bangun. Rupanya dipegang, dia punya urat nadi sudah berhenti saudara, sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi dia mati dalam keadaan husnul khatimah, layak mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Tidak pernah dia membaca Al-Quran, tidak pernah dia sujud, tidak pernah dia tasbih, tidak pernah dia takbir, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji satu kali pun. Tapi mati dalam keadaan husnul khatimah, tiada lain tiada bukan karena dia mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad. Baru cinta doang saudara, membawa cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kalau orang yang ibadah juga, sholat juga, lain-lain dia lakukan juga, kemudian dia mempunyai cinta yang tinggi kepada Nabi Muhammad, punya irtibat yang kuat, punya ta'alluq yang kuat, punya hubungan yang kuat, punya bacaan selawat-selawat yang kuat kepada Nabi Muhammad, lakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tentu dia lebih layak untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita kumpul di ini tempat, tiada lain tiada bukan ngarepin dunia saudara. Bukan maulid buat jadi orang kaya. Maulid bukan buat jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya lu ngepet, istilahnya begitu. Bukan karena dunia, semata-mata memang lillah wa fillah wa rasulih, karena Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mencintai Nabi Muhammad dan datang maulid semata-mata mencintai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, berkah dunia wal akhirah. Jangan cuma buat kita saudara. Kalau berkah itu saudara, kalau berkat kita bisa bawa pulang. Kita lihat berkat ada barangnya. Kalau berkah saudara, kalau berkat kita bisa nikmatin kalau kita lapar. Kalau kita nggak lapar, berkat apa aja nggak enak. Wah kenyang banget ini, berkat gak enak. Kalau berkah saudara bukan lapar kuncinya, tapi dia harus yakin. Kalau kita punya yakin itu kepada Rasulullah, sebagaimana para wali-wali sealam dunia tidak akan usul, tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala tanpa biwasitati Muhammad. Saudara cari tarekat di alam dunia yang tak menggunakan salawat kepada Rasulullah. Semua tarekat para wali-wali Allah di atas dunia, semuanya menggunakan salawat kepada Nabi Muhammad untuk usul dan sampai kepada Allah Ta'ala. Tiada lain tiada bukan, hanya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakini itu sebetul-betulnya, bawalah pulang keyakinan itu, sampaikan kita punya hati kepada anak dan istri kita, dan niatkan supaya anak turunan kita menjadi orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan ribuan terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Muallim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan MA yang telah menyampaikan mawa'idhatul hasanahnya. Banyak hikmah-hikmah yang beliau sampaikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian berbahagia, sebelum kita tutup dengan doa
yang akan disampaikan oleh guru kita, maka kami harapkan para jamaah agar membuat barisan saling berhadapan terlebih dahulu. Kami mohon sekali lagi para alim ulama, para jamaah yang di dalam, yang di samping ataupun yang di atas untuk dapat membuat barisan terlebih dahulu. Insya Allah akan disediakan sarapan pagi. Baik, ya panitia masuk depan semuanya. Maju. Baik, marilah sama-sama kita tutup acara kita dengan doa. Untuk doa penutup dan talqin majlis dimohonkan kepada Al-Ustaz Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin As-Segaf. Kepada Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf kami persilakan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسر الفاتحة. نسألك خير الحياة اللهم نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بين ذلك. اللهم احينا حياة السعداء اللهم احينا حياة السعداء اللهم احينا حياة السعداء حياة من نحب بقاء وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من نحب لقاءه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.